Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-20 ya daripada kitab Syarah Kalambawi ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di dalam apa itu namanya? Di dalam qadhaya, dan dijelaskan secara global pasal qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Sekarang kita akan masuk bitafsil di dalam qadhiyah apa namanya? Di dalam anwaul qadhiyah, dan dalam ajzaul qadhiyah. Dan ini saya kena baca sendiri karena tak ada yang datang ini. Semuanya busy semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. I'lam anna ajza al-qadhiyah thalathatun al-mahkum alaihi wal mahkum bihi wan nisbah allati yartabitul mahkum bihi bil mahkum alaihi. Dibilang kalau kita nak tengok bagian-bagian daripada qadhiyah itu adalah jumlah khobariyah. Kemarin itu ada orang tanya dengan saya, Habib, qadhiyah itu apa? Qadhiyah itu jumlah khobariyah. Itu juga dikatakan apa namanya? Qadhiyah. Dan juga jumlah mufidah juga dikatakan apa namanya? Qadhiyah. Kalau Anda mengatakan Zaidun katibun, di sini yang namanya bagian-bagian, oke. Bagian-bagian qadhiyah ada 3. Ada Zaidunnya, ada katibunnya, kemudian ada nisbah antara Zaidun wal katib, yakni ada irtibat antara Zaidun wal katib. Biasanya para manatikoh mengungkapkan irtibat itu dengan nama kitabatu Zaidin. Lah, Zaidun ini namanya maudhu', ini namanya mahmul, ini namanya nisbah. Lah, nisbah itu mempunyai 2 makna. Ya imma dia itu hubungan antara Zaidun, antara mahmul dan maudhu', yakni maknanya nisbatu kitabah ila Zaid, itu namanya nisbah. Kemudian atau nafsul iqa wal intiza. Jadi secara sebagian manatikoh mengatakan ada 3, sebagian ada 4, kama saya tiba ada qalil. Al mahkum alaihi Zaidun wal mahkum bihi katibun wan nisbah allati yartabitu bihal mahkum bihi bil mahkum alaihi. Ada nisbah wa huwa biasanya mu'abbar dengan kitabatu Zaidin. Wahia al-hukmu bi thubutihi lahu aw bi nafyihi anhu. So, tengok. Di sini nisbah itu dikatakan al-hukum. Hukum bi thubutihi aw bi nafyihi. Maknanya kita menghukumi Zaidun katib atau tidak. Biasanya dalam nanti dikatakan al-iqa wal intiza. Maknanya Zaidun katibun atau Zaidun laisa bi katibin. Itu namanya al-hukum bi thubutil kitabah ala Zaidin aw bi nafyihi anhu. Lah, sebenarnya kalau kita nak lebih detail lagi, kama saya tiba ada qalil, bahwasanya yang namanya nisbah itu mempunyai 2 makna. Ini fi ghayatil ahamiyah ya. Mungkin di apa namanya kelas sebelumnya itu sudah dijelaskan. An-nisbah mempunyai 2 makna. Makna yang pertama adalah mujarradul irtibat, yakni dengan makna Zaidun, apakah Zaidun katibun atau Zaidun laisa bikatibin, yakni cuma semacam apa namanya irtibat saja, ada hubungan antara Zaid dan kitabah. Kemudian iqa wal intiza, kita benar-benar menghukumi Zaid katib atau tidak. Lah, nisbah bisa mempunyai 2 makna. Makna yang pertama adalah al-irtibat bainal mahmul wal maudhu' tanpa ada iqa wal intiza. Iqa wal intiza ini benar-benar kita menghukumi apakah memang maudhu' mempunyai nisbah ke mahmul atau tidak, tanpa kita menghukumi. Nanti akan ada perbedaan di dalam qadhiyah musyakkakah. Azaidun qaimun atau azaidun katibun. Di sini ada nisbatu kitabah kepada Zaid, akan tetapi tidak ada hukum, benar-benar hukum.
subutul kitabah li Zaid, karena kita ragu apakah Zaid katib atau tidak. Itu namanya qadiyah musyakkakah. Fa maknanya Zaidun katibun cuma ada 3 perkara. Ada maudhu, ada mahmul, ada nisbah dengan makna irtibatul mahmul bil maudhu. Tapi nisbah dengan makna iqa wal intiza, benar-benar kita menghukumi Zaid katib atau tidak ada di sini. Karena itulah para manatikoh mengatakan nisbah mempunyai 2 makna. Maka dari itu Zaidun katibun hakikatnya ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama Zaidun katibun. Bagian yang pertama maudhu wa huwa Zaidun. Bagian yang kedua katibun wa huwa mahmul. Bagian yang ketiga an-nisbah. Biasanya nisbah itu dibilang mauridul hukum, tempat hukum. 4 namanya nisbah dengan makna al-iqa wal intiza. Al-iqa wal intiza. Inilah adalah 4 bagian daripada apa namanya qadiyah. Cuma Kalambawi dohirnya di sini mengatakan bahwasanya hukum apa namanya nisbah dengan makna yang keempat ini, dengan makna hukum. Nisbah dengan makna apa namanya hukum, wa huwa al-iqa wal intiza, yakni nisbah dengan makna hukum ini, tapi nisbah dengan makna tempatnya hukum. Bukan hukum dia, tempat adanya hukum. Karena hukum itu imma benar-benar katib atau tidak. Lah, hukum itu kena di tempat. Tempatnya itu yaitu mauridul hukum. Dengan makna nisbah yang ketiga ini. Ini fi ghayatil ahamiyah. Karena kalau Anda mengatakan laisa Zaidun bikatibin, laisa ini bukan ada ke Zaidun, bukan ada ke katibun, bukan. Akan tetapi hubungan antara Zaid dan katib dengan makna nisbah, dengan makna yang ketiga. Maknanya laisa akan yatasallat, akan berada, akan jatuh di nisbah antara Zaidun dan katib, yaitu nisbah dengan makna mauridul hukum. Jidan. Sof tengok bil mahkum alaihi wa hiyal hukum bi thubutihi lahu aw binafihi anhu kadzakila. Sufata. Siapa itu namanya? Kalambawi pun mengatakan kadzakila, yakni bahasanya ajzaul qadiyah itu hanya 3 saja, maudhu, mahmul dan nisbah dengan makna yang keempat, kadzakila. Wal haq yang benar itu ada 4, yakni ada maudhu, mahmul, nisbah dengan makna mauridul hukum dan nisbah dengan makna hukum atau iqa wal intiza. Wan nisbah allati apa namanya arba'atun al mahkum alaihi wal mahkum bihi wan nisbah allati hiya mauridul ijab wasalab al hukum alladhi huwa idraku anna nisbata waqi'atun aw laysat biwaqi'ah. Hadha wa. Yang pertama adalah mahkum alaihi wa huwa maudhu', mahkum bihi wa huwa mahmul. Kemudian nisbah dengan makna mauridul hukum, tempat adanya ijab wasalab. Karena kalau Anda mengatakan laisa Zaidun bikatibin, laisa ini akan yatasallat ala nisbah, yaitu hubungan antara Zaidun dan katib. Kemudian dan hukum itu sendiri, nisbah dengan makna hukum. Apa itu? Anda mengetahui Zaidun benar-benar katib atau tidak. Fa inna idza ta'aqalna Zaidan wa katiban masalan. Karena kalau kita itu mengetahui apa itu Zaid dan apa itu katib contohnya. Dan nisbah akni mujarrad mafhum kaunul katib sabitan di Zaid au ghairu sabitin lahu. Atau begitu pula nisbah dengan makna mafhum katib ini sabit atau tidak, itu belum tentu Anda menghukumi qadiyah itu. Karena ada namanya qadiyah musyakkakah. Anda mengatakan jumlah mufidah, tapi Anda ragu. Contohnya azaidun katibun. Anda ragu, apakah Anda tuthbitul kitabah li Zaid atau tidak. Maknanya di dalam qadiyah musyakkakah, di dalam qadiyah yang Anda itu melafatkannya karena ragu, cuma ada azaidun katibun. Di dalam qadiyah semacam ini cuma ada maudhu', mahmul dan nisbah dengan makna mauridul hukum, tapi tidak ada nisbah dengan makna iqa wal intiza. Karena Anda tidak menghukumi apakah Zaidun katib atau tidak, Anda ragu. Selama ada perbedaan di dalam perkara ini, maka manatikoh mengatakan bahwasanya ada nisbah dengan makna al iqa wal intiza. Akni mujarrada mafhumi kaunil katib sabitan li Zaidin aw ghairu sabitin lahu la yahsulul qadiyah. Bilang kalau cuma ada 1, 2, 3 tidak akan ada qadiyah. Seperti bila wa yadharu dzalika fi syak.
seperti di dalam qadiyah apa namanya? Musyakkakah. Dalam qadiyah yang Anda itu ragu seperti azaidun katibun fa innahu bi ta'aqquli tarafain wa nisbah bainahuma min ghairi hukmin. Karena yang namanya qadiyah fi halati syak itu Anda akan memahami maudhu, mahmul dan nisbah, dan Anda tidak yakin apakah mahmul tsabitun lil maudhu atau tidak. Itu namanya apa? Syak. Summa idza zala syak wa adraka dzihn anna nisbata waqi'atun aw laysat bi waqi'ah, dibilang kemudian ketika keraguan itu hilang dan Anda benar-benar tahu Zaid itu bisa baca tulis atau tidak, baru Anda benar-benar mengatakan Zaidun katibun atau Zaidun laisa bikatibin. Maknanya ada perbedaan antara qadiyah musyakkakah dan qadiyah setelah keraguan itu hilang. Karena qadiyah sebelum keraguan itu hilang cuma ada 1, 2, 3 nisbah dengan makna mauridul hukum. Tapi qadiyah setelah keraguan itu hilang, Anda menghukumi maudhu dengan mahmul. Maknanya tidak hanya ada 1, 2, 3, yang nomor 4 pun juga ada dengan makna nisbah al-iqa' wal intiza. Wa adraka dzihn anna nisbata waqi'atun aw laysat bi waqi'ah. Akni annal mahmula tsabitun lil maudhu aw laysa bi tsabitin lahu tahsulul qadiyah bila miryah. Dibilang setelah Anda mengetahui bahwasanya katib itu benar-benar sabit li Zaid atau tidak, baru ketika itu terjadi apa namanya qadiyah. Maknanya menurut Kalambawi, qadiyah musyakkakah itu qadiyah dalam keadaan Anda ragu, tidak bisa dikatakan qadiyah. Karena yang ada hanya 3 bagian saja, sedangkan qadiyah itu mesti ada 4 bagian. Karena kalau ada 4 rukun, satunya tidak ada, tidak dikatakan itu adalah qadiyah. Semacam sholat ada 13 rukun, hanya ada 12. Apakah dikatakan sholat? Tidak. Semuanya ada kecuali sujud. Sholat itu namanya? Tidak. Maknanya qadiyah adalah perkara yang mesti 4 hal ini terpenuhi. Sedangkan di dalam qadiyah musyakkakah, qadiyah di dalam keadaan syak, hanya ada 1, 2, 3. Yang nomor 4 ini tidak ada. Maka qadiyah di dalam keadaan ragu, menurut Kalambawi, tidak dikatakan itu adalah apa namanya? Qadiyah. Wallahu a'lam. Saya kira masalah apakah qadiyah dalam keadaan syak itu qadiyah atau tidak, mungkin bisa diperdebatkan. Tapi apa itu namanya? Apa yang ingin disampaikan oleh Kalambawi saya kira jelas. Dengan makna bahwasanya nisbah itu bisa mempunyai 2 makna. Ini mungkin Anda boleh dapatkan mungkin di kitab-kitab yang tinggi macam Tahdhibul Mantiq, Syamsiyah, dijelaskan semacam ini. Dalam kitab-kitab sebelumnya tidak. Ayo. Mana tadi? Wa nisbah kama tutlaku ala mauridil ijab wa salab kadzalika tutlaku alal hukum. Dibilang kata-kata nisbah. Kata-kata nisbah itu mempunyai 2 makna. Dengan makna yang ketiga, mauridul ijab wa salb. Maknanya kalau Anda laisa Zaidun bikatibin, laisa ini akan ada kenisbah dengan makna tempatnya hukum atau hukum itu sendiri. Karena hukum perlu tempat, nisbah boleh dengan makna tempatnya hukum, boleh dengan makna hukum itu sendiri. Ayo. Karena hati-hati maknanya yang namanya nisbah itu mustarakah antara 2 makna. Mana tadi? Wa nisbah kama tutlaku ala mauridil ijab wa salab kadzalika tutlaku alal hukum. Faman ja'alal ajza'a thalathatan faqad ghafila an hadza fa dhahaba ila ittihadin nisbatain. Barang siapa yang mengatakan bagian daripada qadiyah itu hanya 3, 1, 2, 3 saja, maka dia lupa bahwasanya yang namanya nisbah itu tutlaku alal maknayen. Imma tempatnya hukum atau hukum itu sendiri. Dikira ya sudah nisbah itu ya maknanya apa namanya? 2 makna ini satu, tidak satu. Yakni satunya tempatnya hukum itu perlu tempat, dan hukum itu sendiri. Ayo, dibilang tempatnya hukum itu mauridul hukum atau mauridul ijab wa salab, nisbah dengan makna hukum ay al-iqa' wal intiza. Wa nisbah kama tutlaku ala mauridil ijab wa salab kadzalika tutlaku alal hukum. Faman ja'alal ajza'a thalathatan faqad ghafila an hadza fa dhahaba ila ittihadin nisbatain. Walam makana maksudul musannif bayan al-ajza'il lafdiyah, dibilang ketika maksudnya musannif itu adalah menjelaskan bagian-bagian qadiyah secara lafadz. Maknanya ada bagian lafadznya. Nisbah kan tak tampak kan. Ketika Anda mengatakan Zaidun katibun, lafadznya hanya ada Zaidun dan
katibun saja. Sedangkan nisbahnya mana? Tidak ada kan? Nisbah itu biasanya Anda ungkapkan dengan kata-kata huwa. Zaidun huwa katibun. Kenapa? Karena selama nisbah itu ada, kita memerlukan lafadz untuk menunjukkan bahwasanya nisbah itu ada. Karena perkara itu ada, kita memerlukan lafadz untuk menunjukkannya. Cuma bahasa Arab itu saya kira sangat powerful. Dia tidak perlu untuk menunjukkan nisbah. Dan nisbah itu di setiap bahasa itu ada. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan nama to be, are, is. Itu he is teacher. Is itu apa? He, dia. Teacher, guru. Is itu apa? Is itu nisbah. Yakni is adalah lafadz untuk menunjukkan nisbah antara dia dan guru. Karena kita memahami dia dan kita memahami makna guru. Tapi apakah dia guru? Kalau Anda benar-benar mengatakan dia adalah guru, Anda mengatakan is. Kalau dia tidak guru, he is not teacher. Loh, itu yang namanya nisbah. Saya kira tidak hanya dalam bahasa Arab kok, di semua bahasa pasti ada nisbah. Tanpa adanya nisbah, kita tidak mungkin untuk cakap. Dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Indonesia pun juga ada. Biasanya diungkapkan dengan kata-kata adalah, dia adalah guru, dia adalah cikgu. Betul kah? Melayu macam mana? Dia tidak mengungkapkan dia cikgu. Dia cikgu. Sof tengok ya. Dia cikgu. Kita memahami makna cikgu, kita memahami makna dia. Tapi apakah kecikguan benar-benar ada pada dia? Kita menghukumi dia adalah cikgu. Lah, menghukumi dia adalah cikgu, itulah yang namanya hukum ataupun nisbah. Dia bukan cikgu. Kata-kata bukan itu bukan ada untuk cikgunya, bukan untuk ada untuk dianya, akan tetapi hubungan antara cikgu dan dia, ya itulah yang namanya nisbah. Akan tetapi biasanya di dalam bahasa nisbah itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Saya tak tahu, mungkin bahasa Indonesia, bahasa Melayu sering disingkat-singkat. Wallahu alam ya. Anda pernah belajar bahasa Melayu? Tak dalam kan biasa aja kan? Tak dalam kan biasa aja. Karena kita memang natik dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, jadi kita memang tak terlampau tak terlampau perhatian untuk bahasa Melayu. Anda akan tengok kalau Anda belajar bahasa Melayu, banyak perkataan Anda itu salah, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Melayu. Cuma di dalam conversation, selama Anda bisa mengungkapkan apa yang Anda mau, tamma, selesai masalah. Lah, nisbah di dalam conversation atau di dalam bahasa itu pasti ada. Di dalam bahasa Inggris kata-kata is, are, they are, he is. Ini adalah apa namanya? Nisbah. Biasanya nisbah itu tak disebutkan. Is ini menunjukkan bagian yang ada di dalam qadiyah. Cuma sering dibuang. Di dalam bahasa Melayu pun tidak disebutkan nisbah itu. Dia adalah guru. Adalah sering-sering dibuang. Lah, karena dia sering dibuang, tidak disebutkan, maka Kalambawi mengatakan ajza'ul qadiyah al-lafdiyah, yang disebutkan secara lafadz itu hanya dua. Hanya maudhu dan mahmul saja. Adapun nisbah biasanya tidak disebutkan karena itu mafhum minas siyak. Mafhum minas siyak, biasa semacam itu. Khusus untuk bahasa Arab, nisbah huwa itu atau is itu tidak diungkapkan dengan lafadz. Kenapa? Karena bahasa Arab ini jauh lebih powerful daripada bahasa-bahasa yang lain. Diungkapkan dengan harokat. Zaidun katibun. Katibun ini menunjukkan nisbah antara katib dan Zaid. Biasa semacam itu. Nisbahnya ditunjukkan dengan harokat, tidak ditunjukkan dengan lafadz. Ya, Anda harus berpikir bahasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk mengungkapkan apa yang Allah mau. Jelas dia akan lebih powerful daripada bahasa-bahasa pada umumnya. Saya itu dulu itu dengan Syekh Bilal An-Najjar ketika belajar Samsiyah atau Syarah Tahdhibul Mantiq, saya lupa ya ketika itu cakap ya nih pasal bahasa. Beliau kan juga suka-suka bahasa-bahasa macam itu, lughah.
Beliau cakap katanya, mungkin bahasa-bahasa di daerah kalian, daerah saya ya, di Indonesia, Malaysia, daerah sekitar itu masih bahasa-bahasa yang badai. Badai itu primitif. Belum berkembang dengan sempurna. So, tengok ya, ketika bahasa Inggris, ketika singular, books, book, ketika jamaknya apa? Books, ada S-nya. Bahasa Melayu, buku-buku dengan pengulangan. Itu saya jelaskan itu, Syekh bilang tertawa tak habis-habis gajah, tertawa tak habis-habis. Tertawa tak habis-habis. Wallahu alam. Sebab itu menunjukkan bagaimana pentingnya hebatnya bahasa Arab dibanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Yakni masalah nisbah pun yang seharusnya dia itu perkara yang wujudi, diungkapkan dengan harokat, tidak diungkapkan dengan lafaz. Wallahu alam. Wala makana maksudul musannif bayan al-ajza al-laftiyah, yakni ketika maksudnya Abhari itu menjelaskan ajza yang bisa diungkapkan dengan yang diungkapkan dengan lafaz, maka beliau hanya mengungkapkan maudhu dan mahmul saja, tidak mengatakan adanya nisbah. Iktasara ala bayanil mahkum alaihi wa bihi, maka cukup menjelaskan mahkum alaihi dan mahkum bihi alladhi huwal maudhu dan mahmul, dan beliau tidak menyebutkan juz'ainil akharon, yakni juz'aini akharaini, an-nisbah dengan makna mauridul ijab wa salab wa mauridul hukum, atau nisbah dengan makna nafsul hukum. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena dua bagian ini tidak disebutkan dengan lafaz, tapi disebutkan dengan harokat. Fa'in kila al-ajza'ul laftiyah thalathatun. Dibilang ajza' laftiyah itu ada tiga, ada maudhu, mahmul, dan robitoh. Robitoh itu adalah huwa. Karena selama nisbah itu ada, kita menggunakan huwa untuk menunjukkan kepada menunjukkan kepada robitoh, menunjukkan kepada nisbah. Lah, lafaz untuk menunjukkan kepada nisbah kita kenal dengan nama apa? Robitoh. Seharusnya selama robitoh itu ditunjukkan dengan kalimat huwa, ya semestinya Abhari mengatakan ajzaul qadaya al-laftiyah itu tiga, maudhu, mahmul, dan robitoh. Kenapa kok hanya dua? Loh, memang seharusnya tiga, cuma robitoh itu biasanya tidak disebutkan, dihapus. Selama jarang kan Zaidun huwa katibun, kan jarang kan Zaidun katibun, Zaidun tolibun, Zaidun mudarrisun. Pernah ada dengar Zaidun huwa tolibun, Zaidun huwa mudarrisun? Padahal di dalam Zaidun tolibun ada bagian yang tak tampak, ada tapi tak tampak. Selama dia ada, walaupun dia tak tampak, kita memerlukan lafaz untuk menunjukkan bagian tersebut. Cuma itu sering dihapus. Karena sering dihapus, tidak disebutkan, dan beliau cukup mengatakan bagian qadiyah hanya maudhu dan mahmul sahaja. Zaidun huwa alimun falam yadhkuri thalis kulna ka'annahu nadhara ila anna rabitata kathiran ma yutraku dzikruha faqtasara ala ma huwa kathura dzikran. Dibilang mungkin musannif itu melihat bahwasanya rabitah itu sering tidak disebutkan, maka beliau melihat yang sering disebutkan, yakni ajza'ul lafdiyah daripada qadiyah yang sering disebutkan hanya dua saja. Wal juz'ul awal minasyartiyah. Sekarang setelah selesai menyebutkan bagian daripada qadiyah hamliyah, musannif akan menyebutkan bagian daripada qadiyah syartiyah. Wal juz'ul awal minasyartiyah nahu in kanat isyamsu tali'atan. Dibilang adapun kalau qadiyah hamliyah bagian pertamanya adalah maudhu dan mahmul. Adapun qadiyah syartiyah itu bagiannya ada dua, ada muqaddam dan tali. Yakni qadiyah syartiyah in kana tisyamsu tali'atan fannaharu mawjud. Ini adalah muqaddam, ini adalah talin. Nahwu in kanati syamsu tali'atan fi qaulina in kanati syamsu tali'atan fannaharu mawjud, dinamakan apa? In kanati syamsu tali'atan itu adalah muqaddam. Kenapa? Litaqaddumihi, karena dia lebih dahulu daripada talinya, karena talinya kan fannaharu mawjud. Wal murad bil awwaliyah wa taqaddum huna huwa rutbi. Dibilang
muqaddam dia itu lebih dahulu daripada tali. Bukan disebutkan lebih dahulu, tapi kedudukannya lebih dahulu daripada talin. Karena kalau dibalik pun, sekarang kalau matahari terbit, maka sudah siang hari. Siang hari dulu atau matahari terbit? Matahari terbit dulu baru dia siang hari. Oke, yang lebih mudah saja. In akala faiz fahuwa syaba'an. Kalau faiz itu makan, maka dia kenyang. Kenyang dulu atau makan dulu? Makan dulu. Anda makan dulu baru Anda kenyang. Maka in akala faiz muqaddam, fahuwa syaba'an talin, mumtaz jiddan. Lah, muqaddam ini bukan muqaddam karena dia itu disebutkan awal, bukan semacam itu. Akan tetapi kedudukannya awalan. Apa makna kedudukannya awalan? Maknanya fil wujud dia itu awalan. Walaupun disebutkan akhir. Saya beri contoh ya. Faiz syaba'an in akal. Faiz syaba'an in akal. In akal kan disebutkan akhir. Tapi fil waqi derajatnya dia di awal apa di akhir? Jelas di awal, karena wakiknya Anda akan kenyang kalau Anda makan. Makan dulu baru Anda kenyang. Sawaun. Makan itu disebutkan secara dzikirnya di awal atau di akhir. Tak kisah, walaupun dia disebutkan di akhir, tetap in akal itu muqaddam. Ini tetap talin. Itulah maknanya muqaddam min haitsu rutbi, daripada kedudukannya, bukan min haitsu dzikri, bukan daripada penyebutannya. Penyebutan tak ada kisah, seperti di dalam qadiyah hamliyah fiddari Zaidun. Walaupun Zaidun disebutkan di akhir, tetap dia itu maudhu'. Ini tetap mul. Walaupun disebutkan di awal, tak ada kisah, karena tolak ukurnya adalah rutbahnya, kedudukannya. Selalunya dia itu mubtada, ya dia itu mahkum alaihi, ya dia itu apa namanya? Awal. Wal murad bil awaliyah wa taqaddum hahuna huwa rutbi. Sawa'un taqaddama fi dzikr aidan kama fil misalil madhkur au ta'akhkhara. Yani maknanya muqaddam itu adalah yang kedudukannya di depan. Sawa'un dia itu disebutkan awal, seperti di dalam misal madhkur in kanati syamsu tali'atan fannaharu maujud. Aywa. Au ta'akhkhara kama fi qaulina an-naharu maujud in kanati syamsu tali'atan. Sawa'un disebutkan sebaliknya, an-naharu maujud in kanatis syamsu tali'atan. Tetap in kanati syamsu tali'ah, tetap dia itu muqaddam, tetap ini talin. Kenapa? Walaupun disebutkan akhir, tapi kedudukannya awal. Mantik tak tengok awal akhir daripada aspek penyebutannya, tapi kena tengok awal akhir daripada aspek maknanya. Maknanya ini awal karena tidak mungkin ada siang hari kecuali ada terbitnya matahari, semacam faiz syaba'an in akal. Wa takdirul jaza fi amsal hadza ala ma huwa madzhabul basriyin innama huwa li amrin lafdi. Wallahu a'lam. Kelihatannya basriyin ketika melihat bahwasanya al-masyrut taqaddama ala syarat. Biasanya kan realnya kan syarat dulu baru masyrut kan. Anda kena sholat dan wudhu, Anda kena wudhu dulu baru sholat. Betul apa tidak? Yakni ada masyrut, ada syarat dulu baru masyrut. Di sini kan masyrut dulu baru syarat kan. Dia terbalik. Menurut basriyin ada semacam takdirul jaza. Setelah inkanati syamsu toli'atan ada lafaz muqaddar. Ada lafdun muqaddar. Takdiruhu yufassiruhu maqablahu. Yakni yufassiruhu maqablahu. Yakni an-naharu mawjudun inkanati syamsu toli'atan fan-naharu mawjud. Semacam itu. Basriyun semacam itu untuk mentakdirkan masalah kalau syarat mutaakhir anil masyrut. Kenapa Basriyun berbuat semacam ini? Karena perkara lafadz. Karena yang biasanya secara lafadz yang namanya syarat mesti mutaqaddim anil masyrut. Sedangkan di sini syaratnya
mutaakhir anil masyrut. Jadi mesti ditakdir dengan kalimat yang lain, yakni an-naharu maujud in kanat isyamsu tali'atan fan-naharu maujud. Loh, Anda tahu dari mana kok takdirnya fan-naharu maujud? Sebelumnya disebutkan. Dalam masalah ini biasa ya, dibilang udrus tanjah. Udrus tanjah. Belajarlah, kamu akan berjaya. Di sini udrus ini bukan menjadikan tanjah ini majzum, tidak. Ada syarat muqaddar, yufassiruhu ma qablahu. Udrus intadrus tanjah, semacam itu. Ini adalah apa namanya? Basriyin. Yakni ada muqaddar karena fi'lul amr tidak yajzim fi'lan akhar. Yang yajzim fi'lul amr adalah ada adawatul jazm, di antaranya adalah in. Di sini dikatakan udrus tanjah, ada muqaddarnya. Udrus, muqaddarnya apa? Yufassiruhu ma qablahu. Udrus intadrus tanjah, semacam itu. Di sini an-naharu maujud in kan isyamsu tali'atan fan-naharu maujud. Basriyun berbuat semacam itu karena ini kan nahwu kan. Nahwu kan urusannya dengan lafat. Urusannya dengan lafat, kan urusannya dengan lafat. Dia tidak bisa untuk menjadikan syarat mutaakhir anil masyrut, kena muqaddar jaza setelah syarat. An-naharu maujud in kan isyamsu tali'atan fan-naharu maujud. Lah, yang dibuat oleh Basriyun itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Manatikoh. Kenapa? Karena Manatikoh tidak tengok pasal lafat, tapi dia tengok pasal makna. Suf tengok. Innama huwa li amrin lafdi la yusaiduhu maqasidu hadzal fan. Tidak membantu maqasid fan mantik, karena fan mantik tidak tengok lafat. Nahwu tengok lafat, karena dia tengok lafat perlu ditakdir jaza. Mantik tidak tengok lafat, tidak perlu ditakdir jaza. Biasa semacam itu. Yang benar mana? Ya terserah Anda nak jadi apa? Nah jadi mantik apa nak jadi nahwi? Silakan, tidak ada masalah. Jadi nahwi juga tidak berdosa. Jadi mantik juga tidak mendapat pahala kot. Yakni wallahu alam, saya kira ada perbedaan perspektif pandang, yakni angle-nya macam mana. Jadi, untuk apa Anda mentakdir fan-naharu maujud? Ya karena lafadznya syaratnya kena mutaqaddim alal masyrut. Loh iya. Kalau Anda tengok lafadznya memang semacam itu, tapi maknanya walaupun syaratnya itu mutaakhir, tapi firutbah dia itu mutaqaddim anil masyrut. Itu di dalam mantik cukup. Selama dia cukup, tidak perlu ditakdir adanya jaza setelah ingkati syamsu toliatan. Wallahu alam. Wal juz'u tsani minasyartiyah kan nahar mawjud fil mithalin madhkuraini yusamma ta'liyan. Yani wadih, yani an-naharu mawjud sawaun dia mutaqaddim atau mutaakhir, namanya apa? Tali. Lituluwihi wa tabaiyatihi lil muqaddam, karena dia itu mengikuti muqaddam. Wal qadiyah jiljidan. Setelah musannaf menjelaskan tentang bagian-bagian daripada qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah, sekarang musannaf akan mulai, yakni Abhari akan mulai menjelaskan pasal anwa'ul qadiyah al-hamliyah, daripada qadiyah mujabah, salibah, dan syakhsiyah, musawwarah, dan yang lain-lain. Jadi saya hapus ya. Saya suka kalau sudah mantik sampai level ini tuh, saya suka ya nih. Sudah bukan tasawur lagi, tapi apa namanya? Tasdikot ya. Wallahu alam, saya kira tasdikot lebih mudah daripada tasawur. Tasawur susah sedikit, perlu murajaah, perlu tahdir. Tapi saya sudah sampai level ulama yang tak tahu mantik, saya skeptik. Karena benar, saya sampai level itu ya. Nih, saya rasa macam tahlilnya tak power. Kalau hanya belajar macam nukulat, yang kul ini, yang kul itu, saya skeptik ya nih, macam perlu akal yang sangat pandai sekali untuk bisa menggantikan keperluannya terhadap mantik. Tapi kalau Anda tak terlampau pandai, tapi Anda pandai mantik, saya kira boleh untuk kecap ulama-ulama yang pandai. Walaupun jika dia tidak tahu apa namanya mantik, minimal Anda bisa paham perkataan mereka. Untuk orang-orang semacam kita yang tak terlampau pandai ya nih, wallahu alam. Saya banyak membuktikan itu ya nih, ketika ada ulama-ulama yang dikatakan ulama, terutama yang muasirin semacam ini ya, dan dia memusuhi ilmu mantik, pendapatnya pasti pelik-pelik. Yang sokong Ibn Taimiyah lah, yang sokong Ibn Arabi lah, yang cakap bahwasanya fitrah itu adalah nadhuriyatul ma'rifah lah. Nanti di situ yakni pendapatnya pelik-pelik, pendapatnya sangat pelik. Kenapa ya? Karena
dia tidak bisa untuk tahlil qadiyah dengan benar. Kenapa? Karena dia dia miss satu perkara yang penting di dalam khazanah ulum Islamiyah. Apa itu? Dirasatul mantik. Wallahu alam. Dan dilasaf ya, zaman sekarang orang-orang itu tak terlampau selesai dengan mantik. Saya kemarin itu tengok ada satu ulama besar di Indonesia ya, ini katakan bahasanya mutakalimin itu mengetahui Allah daripada alam semesta, yakni mengetahui Allah daripada selain Allah. Sahih, sepilan ya. Hada nahnu mutakalimin, nahnu mengetahui Allah daripada alam. Ay al-alam dalilun ala wujudillah. Dan itu masih mahjub. Yang tidak mahjub itu adalah mengetahui Allah dengan Allah itu sendiri. Saya pun balik, saya macam mana nak mengetahui Allah dengan Allah itu sendiri? Anda tak pernah jumpa Allah. Macam mana nak mengetahui Allah dengan Allah itu sendiri? Orang-orang ketika tengok, Masya Allah, ya khair kalam, Masya Allah, ada wujudaniyah. Tapi ketika manatikoh, apa nih? Macam mana? Boleh semacam itu macam mana? Nanti dia akan tanya, nanti finihayah ilhamat, yakni Allah langsung yulki alihil ilham fi ma'rifatihi. Semacam itu. Dan saya tidak merasa yakni ma'rifatullah dengan ilham sesuatu yang disuruh oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim, karena ilham bukan sesuatu yang menurut saya ya, min asbabil adiyah, dengan makna ketika Anda buat asbabul ilham akan datang, tak semacam itu. Nah, itu kan ada satu, dan kita sebagai seorang manusia itu, sebagai seorang muslim, fauqahada sebagai seorang manusia diwajibkan oleh Allah di dalam dunia itu untuk melakukan asbabul adiyah. Dan riyadhah untuk mendapatkan ilham, saya kira bukan asbabul adiyah, karena belum tentu orang riyadhah mendapatkan ilham, belum tentu semacam itu. Orang sakit berdoa belum tentu sembuh. Orang sakit minum obat pasti sembuh secara adatan ya, semacam itu. Karena itu sembuh karena minum obat asbabun adi, sembuh karena berdoa khariqun lil adah. Itu bukan saya yang cakap, Khoyali di dalam Syarh Aqaid Nasafiyah cakap semacam itu. Dan kita sebagai di dunia diwajibkan untuk mengikuti asbabun adiyah. Fauqa hadza, Anda tetap kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya kalau tengok orang-orang yang tidak tahu ilmu kalam, mantik, kemudian yuhalil, saya skeptik soroha ya ini. Wa in kana man kan, walaupun siapapun itu sudah tua kan, tetapi dia tidak pernah ada basic ilmu kalam, ilmu mantik, kemudian cakap pasal ulum ilahiyah, pasti problem. Tak kisah itu siapa. Cuma kadang-kala karena dia tua, dia sudah senior, tak ada yang berani tegur. Karena di belakangnya itu banyak muhibbin. Kita tegur, nanti muhibbinnya itu, engkau siapa, engkau masih budak lagi, engkau tak boleh. Karena saya kira dunia semacam itu. Tapi mutakalimin tak boleh semacam itu. Wallahu a'lam. Wal qadiyah taksimun tsanin lil qadiyah mutlaqan ila annal musannif bana dhahiral kalam alal hamliyah. Sekarang akan cakap pasal qadiyah. Ini adalah pembagian kedua daripada qadiyah. Yakni pertama qadiyah imma qadiyah hamliyah atau syartiyah. Sekarang pembahasan lagi pembagian qadiyah daripada aspek dia itu qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah dibagi menjadi beberapa perkara. Ila annal musannif bana dhahiral kalam alal hamliyah haitsu ata bi jami'il amthilah minha wa tarakat ta'arrud li ijabi syartiyah wa salbiyah wa khususiha wa khusuriha wa ihmaliha wa sanunabbihu ala kullin minha ala sabilil ijaz insyaallah taala. Dibilang di sini musannif akan menyebutkan pasal qadiyah hamliyah dan tidak menyebutkan pasal qadiyah pasal qadiyah syartiyah, sawaun qadiyah syartiyah salibah atau qadiyah syartiyah makhsusah, mahsurah, muhmalah. Dan insyaallah kami yakni Kalambawi, Kalambawi kan satu kok kami. Iya, kami itu untuk muadzim nafsah. Bukan mesti kami banyak orang, tapi kami ini satu tapi macam banyak orang fi'lan ya. Kalau macam Kalambawi, satunya Kalambawi macam 10, satu seorang kita ya. Apalagi orang-orang tak guna macam kita ini. Insyaallah ta'ala fal qadiyah, jadi beliau akan menjelaskan secara global nanti ya, ini di dalam macam-macam qadiyah syartiyah. Qadiyah hamliyah imma mujabah wa imma salibah. Apa itu mujabah? Wahyallati hukima fiha bisubutil mahmul lil maudu, seperti Zaidun katibun, yakni Zaidun
katipun, kita menghukumi mahmul dengan apa namanya? Kita menghukumi maudhu dengan mahmul. Benar-benar Zaidun itu katipun. Itu namanya apa? Qadiyah mujabah. Kita menghukumi Zaidun benar-benar bisa baca dan tulis. Kita tidak ragu, apakah Zaidun bisa baca dan tulis? Tanda tanya. Tak semacam itu. Akan tetapi kita benar-benar menghukumi Zaidun benar-benar bisa baca dan tulis. Qadiyah salibah tidak, kita menafikan Zaidun benar-benar tidak bisa baca dan tulis. Kaqaulina Zaidun kadibun id hukima fihi bisubutil kitabah li Zaid. Dibilang karena dihukumi di dalamnya itu dengan subutil kitabah bagi Zaid. Wa imma salibah wa hiya allati hukima fiha binafyil mahmul anil maudhu. Yakni di situ di qadiyah salibah itu kita menghukumi dengan menafikan mahmul daripada apa namanya? Maudhu, menafikan mahmul daripada maudhu. Maknanya Zaidun benar-benar tidak bisa baca dan tulis, benar-benar tidak bisa baca dan tulis. Ayo. Kaqaulina Zaidun laisa bikatibin. Anda boleh cakap laisa Zaidun bikatibin, Zaidun laisa bikatibin sama saja. Id hukima fihi binafyil kitabah an Zaidin, karena di dalamnya dihukumi dengan nafyul kitabah daripada Zaid. Wa kullu wahidin minhuma, yakni daripada qadiyah hamliyah mujabah ataupun salibah, ay minal hamliyah mujabah wal hamliyah salibah, imma dia itu makhsusah, imma dia itu mahsurah atau musawwarah. Dibilang di dalam qadiyah hamliyah Anda kena tengok maudhu'nya. Ingat ya masalah kulli dan juz'i. Kalau seumpamanya maudhu'nya qadiyah hamliyah itu juz'i, maka dikatakan itu adalah qadiyah makhsusah atau syakhsiyah. Contohnya Zaidun katibun. Zaidun katibun itu juz'iyun hakiki karena hanya satu yang namanya apa namanya? Zaidun. Maka ini dikatakan qadiyah makhsusah atau syakhsiyah, sama saja. Kadangkala nanti maudhu'nya itu kulli. Contohnya at-tullab najihun. Najihun. At-tullab ini kulli. Selama dia itu kulli, dikatakan maknanya kulli kan afrodnya bisa banyak. Maknanya dia itu dikatakan qadiyah mahsurah, bukan mahsusah, mahsurah atau musawwarah. Tidak ada masalah. Ayo. Wahyallati maudhu'uha juz'iyun hakiki. Dibilang qadiyah mahsusah itu maudhu'nya juz'iyun hakiki, juga dikatakan syakhsiyah juga, ya. Ini bukan qadiyah makhsusah atau qadiyah apa namanya? Syakhsiyah. Kama dzakarna wa huwa mithalu Zaidun katibun wa Zaidun laisa bikatibin. Contohnya adalah Zaidun katibun atau Zaidun laisa bikatibin. Semuanya juga masih dikatakan qadiyah apa namanya? Syakhsiyah. Wa imma kulliyatun musawwarah. Dibilang adapun dan imma maudhu'nya itu juz'i, maka dikatakan dia itu qadiyah makhsusah atau qadiyah syakhsiyah kalau maudhu'nya juz'i. Kalau maudhu'nya kulli dan ada surnya, sur itu adalah ada pagarnya. Pagar itu imma semuanya, imma sebagian. Wahiyallati maudhu'uha kulliyun buyyina fiha annal hukma ala jami'il afrad bi adatiha wa suriha. Dibilang kulliyah atau maudhu'nya itu kulli tapi ada surnya. Sur itu maknanya kan tulab ini kan afrodnya banyak. Lah afrod itu yang diinginkan yang najihun itu semuanya atau sebagian. Kadangkala menunjukkan semuanya, kadangkala menunjukkan sebagian. Sur adalah lafadz yang menunjukkan di dalam maudhu' ini diinginkan semua afrodnya atau sebagian afrodnya. Itu namanya apa? Sur. Itu namanya sur. Kadangkala Anda mengatakan kullut tullab najihun. Kadangkala Anda mengatakan ba'dut tullab najihun. Ketika ada ba'du atau kul, dikatakan dia itu adalah qadiyah mahsurah atau qadiyah apa namanya? Musawwarah. Kenapa dikatakan qadiyah musawwarah? Karena ada surnya itu. Sur itu adalah pagar, seperti pagar itu yang
Ini kan afrodnya semua dipagari. Ada sebagian, ada semuanya. Ala jami'il afrod bi adatiha. Ada beberapa kalimat adat lafat yang menunjukkan bahwasanya semua afrodnya tulab muttasifuna bisifatin najah. Wah, itu, dan lafadznya itu banyak ya, kadangkala kul, kadangkala jami, kadangkala tur, kadangkala alif lam. Alif lam ini kan ada alif lam istigrogi kan. Alif lam istigrogi itu menunjukkan semuanya. Ketika dia menunjukkan semuanya, bisa dijadikan dia itu apa namanya? Sur kulliyah. Ayo. Mumtaz. Makhudun min suril balad. Dikelang sur itu diambil daripada suril balad. Suril balad itu adalah pagar daripada sebuah kota. Karena dulu itu kalau ada kota, contohnya kota Tulungagung kota Tulungagung atau Malang, ini kota Malang, ada surnya. Sur itu adalah pagar yang menandakan bahwasanya kota Malang hanya sampai ini saja, itu namanya suril balad. Dan biasanya sur balad itu kalau Anda melewati sur balad, Anda sudah dianggap musafir. Kaqaulina kullu insanin katibun mithalun lil mujabah al kulliyah. Contohnya adalah kullu insanin, ini saya hapus. Kullu insanin katibun. Kullu ini untuk semua apa namanya afrodul insan. Maknanya dia itu adalah kullu insan, setiap afrodil insan katibun. Ini maknanya qadiyah, kulliyah, mujabah. Qadiyah, kulliyah, mujabah. Lil mujabah kulliyah al musawwarah. Kaqaulina kullu insanin katibun adalah contoh untuk mujabah kulliyah musawwarah. Dan surnya, lafadz yang menunjukkan afrodnya itu masuk semua, sur itu boleh Anda gunakan macam-macam, boleh Anda pakai macam-macam. Yang penting lafadz itu menunjukkan semua, dengan makna semua untuk afrodnya. Kadangkala menggunakan kul, ajma'un, turron. Sama, maknanya turron itu semuanya. Wa qatibah, qatibah juga sama, qatibatan. Al-muslimuna qatibatan, ajma'in. Wa kafah, wa amah, wal alif, wal lam fi maqamil istighraq. Yani, al-insan katibun. Alif wal lam ini kadangkala lil istighraq, kadangkala lil ahad. Lah kalau dia itu lil ahad, maknanya dia itu juz'i. Kalau dia itu lil istighraq, kulli. Lah kalau dia itu lil istighraq, maknanya al insanu katibun, sama dengan kalau Anda mengatakan kullu insanin katibun. Maknanya alif lam istighraq itu juga bisa dijadikan sebagai sur untuk qadiyah hamliyah. Wa kaqaulina la syai'a aw la wahida minal insan bikatibin. Lah kalau saumpamanya surnya untuk qadiyah mujabah itu kul, ajma'un, turron, qatibah. Lah untuk qadiyah salibah surnya apa? La syai'a, la wahida. Ini semuanya apa namanya? Sur untuk qadiyah salibah, kulliyah salibah. Minal insan bikatibin. Contoh untuk lisalibah kulliyah musawwarah. Dan surnya adalah la syai' wa la wahid. Wa imma juz'iyah musawwarah. Ada qadiyah juz'iyah musawwarah. Apa itu qadiyah juz'iyah musawwarah? Qadiyah juz'iyah musawwarah yang dia itu maudhu'nya kulli, akan tetapi tidak semuanya, hanya sebagian. Hanya apa namanya? Sebagian. Contohnya adalah ba'dut tulab. Ba'dut tulab najihun. Lah, ba'dut tulab najihun ini, ba'du ini adalah sur, tapi untuk sebagian daripada kata-kata yang kulli, yaitu apa namanya? Tulab. Dan ini sangat penting sekali nak saya cakap. Ba'du tulab, sebagian tulab itu najihun. Siapa? Siapa yang najihun itu? Sebagian daripada tulab. Lah iya siapa? Tidak boleh Anda tentukan. Kalau sampai Anda tentukan siapa yang najih, dia sudah keluar daripada qadiyah juz'iyah. Dia menjadi qadiyah syakhsiyah. Qadiyah syakhsiyah, walaupun dia itu satu atau dua, yang penting ada muta'ayyin. Dia itu mu'ayyan. Zaidun, wa amrun, wa bakrun, najihun. Lah,
Zaidun ini kan juz'i, ini kan juga juz'i, ini kan juga juz'i. Daripada khususiyatul juz'iyat, daripada khususiyah dia itu perkara yang juz'i, dia itu muayyan. Walaupun dia banyak, tetap dia itu apa namanya? Muayyan. Walaupun dia banyak, kemudian muayyan, tetap dikatakan ini adalah qadiyah qadiyah syakhsiyah. Di dalam ba'du tullabi najihun, kita tidak menentukan secara spesifik siapa yang najihun. Ketika kita tidak menentukan secara spesifik siapa yang najihun, baru kita katakan dia itu qadiyah juz'iyah. Sufada fi qayatil ahamiyah. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Tak kisah, tapi minimal 1. Ba'du tullab najihun minimal 1. Maksimal berapa? Tidak ada batasan. Yang penting jangan semua. Semua kurang 1 juga dikatakan ba'du. Wahyallati maudu'uha kulliyun buyyina fiha annal hukma ala ba'dil afrad bi'adatiha wa suriha. Yani qadiyah juz'iyah itu yang maudu'nya adalah kulli tulab, dan dijelaskan di dalamnya itu hukum atas sebagian afrodnya dengan adatnya dan surnya. Seperti ba'dul insan, wahidun minal insan, ba'dul tulab, ba'dul insan, wahidun minal insan. Loh, siapa wahidun ini? Siapa? Tidak perlu tahu dan tidak boleh tahu. Kalau sampai Anda tahu siapa satu itu, ini akan berubah daripada qadiyah juz'iyah kepada qadiyah apa namanya? Syakhsiyah. Sufada fi qayatil ahamiyah. Dulu ketika dengan Syekh Ridwan, saya pun tak tahu beda antara syakhsiyah dan juz'iyah, sampai dijelaskan seperti macam ini, bahwasanya qadiyah juz'iyah bisyarti ada muta'yin, sebagian tidak boleh ada secara spesifik siapa. Qadiyah juz'iyah mesti spesifik. Jadi ketika itu disebutkan thamanun, contohnya ini saya hapus ya, thamanuna taliban najihun. Ini juz'iyah atau syakhsiyah? 80 student berjaya. Syakhsiyah atau juz'iyah? Tengok apakah 80 itu muayyan atau tidak. Apakah 80 muayyan? Tidak kan? Maknanya ini adalah qadiyah juz'iyah. Aiwa. Wallahu a'lam. Kaqaulina ba'dul insan aw wahidun minal insan katibun. Contoh untuk juz'iyah musawwarah wa suruha ba'dun wa wahidun. Ini adalah contoh untuk juz'iyah musawwarah dan surnya adalah ba'dun wa wahidun. Wa kaqaulina ba'dul insani laisa bikatibin. Ba'dul insan laisa bikatibin. Ba'dul insan laisa bikatibin. Ini adalah qadiyah juz'iyah salibah. Misalun lil juz'iyah musawwarah wa suruha ba'dun wa laisa ba'dun wa laisa qul. Yani untuk juz'iyah salibah surnya ada laisa ba'dun wa ba'du laisa, kemudian apa? Wa laisa qul. So ini saya beri homework. Ada perbedaan antara ba'dun laisa wa laisa ba'dun. Coba tengok di beberapa kitab mantik apa perbedaan antara keduanya. Ada perbedaan. Ya, nanti coba di yang tengok video ini awal-awal coba nukil. Saya kira di namanya di ta'liqat ala Mughni Tulab ada itu. Perbedaan antara ba'dun laisa wa laisa ba'dun. Aywa. Wa imma an la yakuna kadzalik, atau la yakunu kadzalik, yakni dia itu kuliah tapi tidak musyawarah. Kuliah tapi tidak apa namanya? Musyawarah. Ada kuliah dia itu musyawarah, ada kuliah tidak musyawarah. Lah kalau dia itu kuliah tidak musyawarah macam mana? Bi an la yakuna maudu'uha juz'iyan hakikiyan au kulliyan buyyina fiha kamiyatul afrad kullan au ba'dun. Contohnya bagaimana la yakunu kadzalik? Maudu'nya itu bukan juz'i dan bukan kulli, yang dijelaskan berapa afrodnya yang masuk, semua atau sebagian, tapi hanya kulli saja, tidak dijelaskan kamiyatul afrod, tidak dijelaskan. Itu namanya qadiyah muhmalah. Contohnya macam mana? Al insanu katibun.
Lah, al-insanu katibun ini adalah qadiyah muhmalah karena tidak ada ba'dun atau kullun. Li ihmali bayanul kamiyah bi adami dzikri sur, karena tidak disebutkan kamiyahnya berapa, karena tidak disebutkan dzikru sur, seperti al-insanu katibun, contoh untuk mujabah muhmalah, dan seperti al-insan laisa bikatibin, itu adalah contoh untuk muhmalah salibah. Lah ini yang penting. Wal muhmalah fi quwwatil juz'iyah li talazumiha thubutan wantifaan. Aywa. Yang namanya qadiyah muhmalah ketika Anda itu mengatakan al-insanu katibun, itu sama seperti Anda mengatakan ba'dul insan katibun. Ba'dul insan katibun. Maknanya qadiyah muhmalah fi hukmil juz'iyah. Kenapa? Karena tengok ya. Al-insanu katibun mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di dalam makna al-insanu katibun, kullul insan katibun. Mungkin saja maknanya semacam ini. Makna yang kedua, ba'dul insan katibun. Mungkin juga maknanya sebagian insan itu katibun. Dan tengok ya. Kalau Anda mengatakan setiap insan itu katib, secara otomatis ba'dul insan juga katib, yakni al-kul yastalzimu wujudul kul yastalzimu minhu wujudul juzuk. Ba'dul insan katibun ada sebagian, belum tentu ada semuanya. Maknanya di dalam kul ada sebagian, tapi di dalam sebagian tidak ada kul. Maknanya di dalam al-insan katibun, di dalam semua kemungkinannya ba'dul insan pasti ada. Karena di dalam kullu insan katibun, contohnya kul itu ada 10. Ketika saya mengatakan setiap manusia itu bisa baca dan tulis, pasti satu manusia juga bisa baca dan tulis. Karena 10 sudah saya sebutkan, ketika ada semua ada sebagian, tapi belum tentu ada sebagian ada semuanya. Maknanya di dalam dua kemungkinan ini pasti ada satu kemungkinan yang pasti ada dalam semua kemungkinan. Apa itu? Ba'dul insani katibun. Karena ba'dul insan katibun huwal mutayakkon di dalam ihtimal ini, maka Manatikoh mengatakan di dalam mantik selama dia itu ya'khudul yakin, ya'khudu bil yakin, dan yakin di dalam dua kemungkinan ini hanya yang ba'dun saja, maka Manatikoh mengatakan al-insanu katibun wa huwal qadiyah muhmalah fi quwwati ba'dul insani katibun, karena itu pasti ada. Kalau ada al-insanu katibun, kalau ada al-insanu katibun, pasti ada ba'dul insani katibun. Kalau ba'dul insan laisa bikatibin, tidak mungkin. Sekarang kan ba'dul insan, sebagian manusia tidak bisa baca dan tulis. Apakah bisa Anda mengatakan kullul insan katibun? Mustahil. Maknanya kalau ini ada, ini pasti ada. Ini tidak ada, ini juga tidak ada. Itulah yang namanya litalazumihima, yakni litalazumil qadiyah muhmalah wal juz'iyah luzuman. Idza wujidal qadiyah muhmalah wujida qadiyah juz'iyah mujabah. Wa idza intafatil qadiyah juz'iyah mujabah, wujidal qadiyah juz'iyah salibah, secara otomatis qadiyah muhmalah juga tidak akan ada. Li'annahu kullama sabatal hukum alal afrod fil jumlah sabata alaiha mutlaqan. Yakni maknanya kalau seumpamanya sabata alaihil fil jumlah, yakni al-insanu katibun fil jumlah, sebagian. Kalau sebagian ini ada, ini juga pasti ada. Kalau ini tidak ada, ba'dul insan laisa bikatibin, secara otomatis ini juga tidak ada. Karena kalau sebagian tidak ada, apalagi semuanya. Wa kullama intafa wa wajhul hasr. Aywa. Wa wajhul hasr. Kenapa kok dikatakan qadiyah hamliyah itu hanya syakhsiyah, musawwarah, kulliyah ataupun juz'iyah dan muhmalah? Itu wajhul hasrnya. Kenapa kok qadiyah hamliyah hanya terbatas menjadi 4 bagian saja? Bahwasanya hukum fi kullin minal mujabah, dibilang hukum di semua qadiyah hamliyah daripada mujabah ataupun salibah
imma ala maudu'in muayyan aula, imma maudu'nya itu muayyan juz'i atau tidak. Fal awal hiyal maksusah, kalau maudu'nya itu muayyan juz'i maka namanya qadiyah maksusah. Dan kalau maudu'nya tidak muayyan, so tengok ya, imma muayyanun aula. Ini tardid baina an-nafi wal itsbat. Kalau Anda nak bismillah. Kalau Anda nak apa itu namanya? Nak istiqra', nak membagi. Pembagian itu ada pembagian akli. Bagaimana pembagian akli itu? Pembagian akli itu jika Anda membagi terpulang antara isbat dan nafi, ini dan tidak, bukan ini dan ini, salah. Itu nanti dhunni nanti. Manusia itu ya ima laki-laki ya ima perempuan. Jangan semacam itu. Karena perempuan ini bukan nafi, tapi dia itu bagian. Ini bukan pembagian berdasarkan akal, karena akal hanya bisa membagi antara sesuatu dan lawannya. Lawannya laki-laki apa? Bukan laki-laki. Bukan laki-laki ini belum tentu perempuan. Ada yang pondan kan? Ada yang pondan kan? Ada anak menyanyi 50 ringgit saja. Ya nih, karena itu kan, ini dia nak berdalil. Kenapa kok 4? Kenapa kok qadiyah hamliyah hanya 4? Beliau istiqro'nya menggunakan istiqro' akli. Lah, kalau istiqro'nya itu istiqro' akli, dalilnya itu qat'i. Karena itu menggunakan istiqro' akli. Yani imma muayyanun aula. Lah, muayyanun itu maksusah aula. Yang tidak muayyan, ya imma buyyina fihi kamiyatul afrad atau tidak, dibilang. Dan yang kedua, maudu'nya itu bukan juz'i tapi kulli. Lah, kalau kulli itu kadangkala dijelaskan di dalamnya itu kamiyatul afrad, kullan atau ba'don aula. Dijelaskan kamiyah afrodnya insan ini yang masuk di dalam hukum katib ini semua afrodnya insan atau tidak. Kalau semua ya namanya kulliyah, sebagian namanya juz'iyah. Au la yubayyinu kamiyatul afrod namanya apa? Namanya muhmalah. Fa in kanal awal fa mahsuratun kulliyah. Kalau seumpamanya yang pertama ya dia itu mahsurah kulliyah. Kalau seumpamanya yang kedua ya muhmalah. Maka kismah itu adalah musallatsah la murabba'ah, yakni kismahnya 3 bukan 4. Yani boleh-boleh saja, yakni Anda mengatakan muayyanun aula, yang la itu imma buyyina fihi kamiyatul afrad aula, yakni yang kulliyah dan juz'iyah Anda masukkan di dalam satu bagian, muhmalah bagian yang lain, atau buyyina fihi kamiyatul afrad kullan 1, ba'don 2, jadi ada 4. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah ya nih. Wa'lam annal musannifa rahimahullahu ta'ala iktafa isrol kudama hahuna haitsu salasal kismah. Ketahuilah bahwasanya musannif di sini iktafa itu ittaba'a, an-nabiyul muktafa ay muttaba, mengikuti. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diikuti. Atau iktafa itu ini kofa namanya. Kofa ini tengkuk ini. Anda kalau mengikuti orang di belakang pasti lihat tengkuk sini kan. Musannif yaitu Abhari mengikuti jejak para kudama manatikoh di sini, salasal kismah. Beliau bagian daripada qadiyah itu hanya 3. Wa tarahat tabi'iyah anha. Akan tetapi ada qadiyah yang keempat tidak disebutkan. Apa itu? Qadiyah tabi'iyah. Apa itu tabi'iyah? Saya tiba ada qalil. Ayo. Qala Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria fi syarhi wal tilami bayan fi. Ayo, ya dengan ada qadiyah, salah sedikit kan, qadiyah juz'iyah apa namanya? Syakhsiyah, musawwarah dan muhmalah. Ada lagi satu qadiyah. Apa itu? Tabi'iyah. Apa itu tabi'iyah? Tabi'iyah itu, Anda kena paham ya. Ini penting sekali. Mungkin di kitab-kitab yang lebih tinggi, tapi saya jelaskan secara sedikit. Kalau Anda mengatakan al-insanu katibun, secara normal, ini kan namanya maudhu. Al-insan kan maudhu. Katib kan mahmul kan. Di dalam maudhu yang Anda inginkan daripada maudhu itu afrodnya, daripada mahmul itu mafhumnya. Maknanya al-insanu katibun, maknanya yang hakiki kullu afrodil insan,
muttasifuna, atau kullul insani katibun, kullu afrodil insan muttasifuna bil kitabah. Inilah makna kullul insani katibun. Maka maudhu maknanya adalah afrodnya, mahmul maknanya adalah mafhumnya. Ketika semacam itu, Anda bisa untuk membagi menjadi tiga, ya imma maudhu'nya itu juz'i karena afrodnya hanya satu, atau maudhu'nya itu kulli buyina fihi ba'dun au kul, atau dia itu apa namanya, muhmalah. Sekarang ada di dalam sebuah qadiyah namanya qadiyah topi'iyah. Apa itu qadiyah topi'iyah? Yang diinginkan di dalam maudhu'nya itu bukan afrodnya tapi mafhumnya. Contohnya al-insanu nau'un. Al-insanu nau'un. Apakah al-insanu nau'un di sini diinginkan afrodnya? Yani afrodul insan nau'un, zaidun nau'un. Kan tak semacam itu kan? Maknanya di sini yang diinginkan adalah mafhumul insan. Mafhumul insan nau'un. Dia berbeda dengan qadiyah pada umumnya. Yang diinginkan di dalam maudhu adalah afrodnya. Tapi di sini yang diinginkan di dalam maudhu adalah apa namanya? Mafhumnya. Lah, kalau maudhu'nya itu diinginkan mafhumnya, dikatakan dia itu adalah qadiyah topi'iyah. Lah, musannif tidak menyebutkan qadiyah topi'iyah di dalam Isaguji ini. Hanya menyebutkan qadiyah syakhsiyah, musawwarah, dan muhmalah. Tapi tidak menyebutkan qadiyah topi'iyah. Kenapa? Ya karena memang tidak terlampau berguna. Tidak terlampau apa namanya? Berguna. Suf tengok, wa tarahat topi'iyah, dan musannif membuang topi'iyah, tidak menyebutkan topi'iyah daripada qadiyah, seperti manatikoh yang lain menyebutkan apa, berbuat fa'alu kadzalik. Kenapa? Imali ada mistikmaliha fil ulum, atau karena tidak pernah disebutkan di dalam ulum. Karena di dalam ulum itu pasti menggunakan qadiyah kuliah biasanya itu. Tidak menggunakan qadiyah topi'iyah sama sekali. Atau likillatiha, sangat sedikit digunakan qadiyah topi'iyah itu. Atau likauniha dakhilatan fi syakhsiyah, atau qadiyah topi'iyah itu masuk di dalam kategori qadiyah syakhsiyah. Kenapa? Karena li'anna nafsal mahiyah min haitsu innaha suratan hasil fi dhihn juz'i, yakni karena ketika Anda mengatakan al-insanu nau'un, suratul insan, juz'i yang ada di dhihn itu hanya juz'i saja. Ayo. Wa imma likauniha dakhilatan fil muhmalah, atau al-insanu nau'un itu masuk dalam kategori muhmalah. Jadi imma dia masuk di dalam kategori syakhsiyah atau dalam kategori muhmalah. Karena dia masuk dalam satu daripada tiga itu, tidak perlu disebutkan sebagai kesim yang asing, bagian yang asing. Min hais apa namanya, dakhilatun imma likauniha dakhilatan fil muhmalah min haitsu innahu hukima fiha ala kulliyin uhmila bayanu kamiyatil afrod. Karena ketika Anda itu mengatakan al-insanu nau'un, insan ini tidak ada kulnya, tidak ada ba'atnya, dihukumi dengan nau', maka seperti dia itu apa namanya, muhmalah. Dia itu kulli tapi tidak disebutkan ba'dun atau kullun, maka dia masuk dalam kategori muhmalah. Yang memasukkan daripada kategori juz'iyah, karena mafhumul insan di dalam otak itu juz'i, tidak ada mafhum-mafhum yang lain. Ayo. Ala kulliyin uhmila bayanu kamiyatil afrod warudda alaihim. Katanya Kalambawi, saya tidak setuju dengan takwil ini, bahwasanya topi'iyah tidak dimasukkan di dalam anwa'ul qadiyah karena sebab-sebab semacam ini. Kenapa? Warudda alaihim bi anna fi kullin minal wujuh nadharon, yakni di dalam setiap sebab yang disebutkan oleh para manatikoh. Kenapa kok qadiyah topi'iyah itu tidak masukkan dalam macam-macam qadiyah? Semua itu ada nadhor. Apa nadhornya? Adapun awal fafihi annahu yajibu an yakuna qawaidul fanni amatan. Yakni yang pertama, bahwasanya kenapa kok qadiyah topi'iyah itu tidak dimasukkan di dalam anwa'ul qadiyah? Ya karena tidak pernah digunakan di dalam ilmu atau sedikit digunakan. Karena faedahnya sedikit atau bahkan tidak ada faedahnya, tidak perlu disebutkan. Ini tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena kita itu cakap pasal mantik. Di dalam mantik pasti kulli. Maknanya qadiyah topi'iyah, dia itu masuk di dalam qadiyah. Dan kalau Anda tidak menyebutkan qadiyah topi'iyah sebagai macam daripada qadiyah, nanti qawaidul mantik itu tidak menjadi kulli. Karena ada sebagian yang tidak masuk.
Padahal qadiyah tabi'iyah macam daripada qadiyah kok tidak Anda sebutkan, dan ini bertentangan daripada spirit mantik itu sendiri. Hadza huwa makna li'anna qawaidul fan kulliyah. Yakni tak kisah ini ada gunanya atau tak ada gunanya, selama dia masuk dalam kategori qadiyah mesti Anda sebutkan, jangan Anda resis. Yakni kalau qadiyah tabi'iyah saya tak sebutkan. Kenapa? Karena tak guna, tak boleh resis semacam itu Anda. Karena dia masuk dalam apa kata qadiyah. Warudda alai yang pertama bahwasanya qawaidu hadzal fan amma. Adapun yang kedua fa fihi annal hukum alal mahiyah laisa min haitsu innaha suratun syakhsiyah wa kaifa wa jami'ul ma'surat bi hadzal i'tibar mawdu'uha musakhkhas. Ya, yang pertama yang kedua, tidak qadiyah tabi'iyah tidak masuk di dalam macam-macam qadiyah. Karena qadiyah tabi'iyah itu kembali ke qadiyah syakhsiyah. Karena mafhumul insan di dalam zihin syakhsiyah, maka dia masuk di dalam qadiyah syakhsiyah. Tidak boleh juga Anda cakap semacam itu. Karena apa katanya? Karena ketika kita menghukumi mahiyah insan bikaunihi nau'an, bukan daripada aspek dia itu mahiyatun syakhsiyah, tapi daripada dia itu mahiyatun mutlaqah. Tidak ada qaidul syakhsiyah. Kalau memang semacam itu, ya nanti akhirnya semua mahsurat itu syakhsiyah nanti. Lah kalau semua mahsurat syakhsiyah ada tanakut, karena mahsurat kulli. Lah bagaimana kulli kok syakhsi? Ada tanakut nanti. Bihadzal i'tibar mawdu'uha musakhkhas. Adapun yang ketiga, tidak perlu kita memasukkan qadiyah tabi'iyah ke dalam anwa'ul qadiyah, karena dia akan kembali ke qadiyah muhmalah. Fafihi annal muhmalata fi quwwatil juz'iyah wa tabi'iyah la kama la tasduku kulliyatan kadzalika la tasduku juz'iyatan. Dibilang karena qadiyah tabi'iyah kan qadiyah muhmalah fi quwwatil juz'iyah, dan qadiyah tabi'iyah dia tidak bisa menjadi kulliyah, juga tidak bisa untuk menjadi juz'iyah. Selama dia tidak bisa masuk menjadi kulliyah atau juz'iyah, bagaimana kok menjadi fi quwwatil muhmalah? Maknanya qadiyah tabi'iyah ini qadiyah yang lain, macam yang lain daripada juz'i, kulli, dan muhmalah. Wa amma tsalis fa fihi annal muhmalata fi quwwatil juz'iyah. Muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah, dan qadiyah tabi'iyah itu tidak bisa la tasduq kulliyatan, karena ketika Anda mengatakan al-insanu nau'un, tidak bisa Anda katakan ini adalah kullu afrodil insan nau'un. Salah. Karena afrodil insan adalah Zaidun, Amrun. Apakah bisa Anda mengatakan Zaidun nau'un? Zaidun Amrun nau'un? Kan tidak. Begitu pula bukan juz'iyah. Al-insanu nau'un bukan maknanya ba'dul insani nau'un. Karena kalau ba'dul insani nau'un minimal satu orang, Zaidun. Apakah boleh katakan Zaidun nau'un? Tidak boleh. Maknanya dia tidak boleh. Maknanya tidak bisa kulliyah, tidak bisa juz'iyah. Kama la yasduku kullu afrodihi tidak bisa setiap afrodnya insan adalah nau'un. Tadi latas duku juz'iyatan wa tabi'iyah kama latas duku kulliyatan kadzalika latas duku juz'iyatan. Idla yasduku fi qaulina al insanu nau'un ba'dul afrodil insan nau'un. Karena al insanu nau'un tidak bisa menjadi ba'dul insani nau'un, tidak bisa, karena ba'dul insani nau'un akan menjadi Zaidun nanti. Karena minimal hanya satu, boleh satu. Ba'dul insani nau'un nanti jadinya Zaidun nau'un, atau kullul insani nau'un, semua afrodil insan nau'un. Tak boleh semacam itu, kalamnya fasid. Idla yasduku fi qaulina al insanu nau'un ba'du afrodil insani nau'un kama la yasduku kullu afrodihi nau'un. Falidha adalah anhul mutaakhirun haitsu rabba'ul qismah. Karena qadiyah tabi'iyah tidak masuk di dalam tiga qadiyah ini, maka mutaakhirun daripada manatikoh tidak hanya menyebutkan tiga qadiyah saja, dia menyebutkan 4 qadiyah. Mutaqaddimun karena melihat daripada qadiyah tabi'iyah itu imma qillatul faedah, atau masuk ke dalam juz'i syakhsiyah, atau muhmalah tidak disebutkan. Mutaakhirun tidak disebutkan karena semua ilahnya mutaqaddimun ditolak oleh mutaakhirun.
Faqalu in kanal maudhu juz'iyan, maka mutaakhirun mengatakan kalau seumpamanya maudhu qadiyah itu juz'i musyakhkhas, maka qadiyahnya adalah qadiyah syakhsiyah. Wa in kana kulliyan, kalau seumpamanya maudhu'nya itu kulli, fa in buyina kamiyatul afrad fa mahsurah. Kalau seumpamanya afrodnya dijelaskan berapa yang masuk, maka qadiyah mahsurah. Wa illa, dibilang wa illa fa in sholahat li antas tuku kulliyatan au juz'iyatan bi an yakuna hukmu ala afrodil maudhu ma'a ihmali bayani kamiyatiha fa muhmalah. Kalau seumpamanya maudhu'nya kulli dan bisa untuk menjadi kulli atau juz'i dan tidak disebutkan surnya, maka itu adalah apa namanya? Muhmalah. Wa in lam yasluh lidzalika, kalau seumpamanya maudhu'nya kulli tapi tidak bisa menjadi kulliyah ataupun juz'iyah, bi an la yakunal hukmu ala afrodil maudhu, sekiranya hukum terhadap maudhu ini bukan terhadap afrodnya, tapi terhadap nafsil mahiyah, terhadap apa? Mafhumnya. Ala nafsi tabi'ah mutlaqatan, ala nafsi tabi'ah, yakni insan, tabi'ah itu mafhumnya. Mafhumnya apa? Mutlaqatan, yakni ala nafsi tabi'ah, ala nafsil mafhum mutlaqatan, tanpa nador kepada afrodnya, seperti al-insanu hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natik. Suf al-insan hayawanun natik. Di sini al-insan hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik, kita tidak menghukumi kullu afrodil insan hayawanun natik, akan tetapi mafhumul insan hayawanun natik. Au muqayyadatan bil umum kaqaulina al hayawanu min haitsu umumuhu jinsun, atau dia itu mutlaqatan tanpa tengok umum atau khusus, tanpa tengok afrodnya, atau daripada aspek umum tengok al hayawan min haitsu umumuhu jinsun, yakni hayawan daripada aspek umumnya tanpa ada takyid dengan apapun, jinsun, al hayawanu jinsun. Apakah maknanya afrodul hayawan jinsun? Tidak bisa, karena afrodul hayawan insan. Apakah insan jinsun? Tidak, maknanya ini adalah hukum untuk mafhumul hayawan, bukan hukum untuk afrodul hayawan. Wal insan min haitsu umumuhu nau'un fatabi'iyatun. Fatabi'iyatun. Maka ini adalah qadiyah apa namanya? Tabi'iyah. Walam yata'arradil musannif aidan lil uduli. Aywa. Walam yata'arradil musannif aidan. Musannif tidak sebutkan pasal udul wa tahsil. Ada udul wa tahsil. Udul itu kan laisa, ini saya hapus ya. Laisa Zaidun katiban. Aywa. Kalau laisa ini ada di dalam nisbah, itu namanya qadiyah muhassalah. Kalau laisanya atau harfun nafyi menjadi bagian kepada maudhu atau mahmul, itu namanya qadiyah ma'dulah. Contohnya Allah Zaidun katibun. Ini namanya qadiyah ma'dulah. Tidak sesuai dengan normal, tak normal. Karena normalnya harfun nafyi itu mutasallitun ala nisbah, yang maknanya dia itu adalah mauridul hukum. Selama harfun nafyi tidak ada pada tempatnya, maka qadiyah itu tak normal. Qadiyah yang tak normal itu yang dijadikan harfun nafyi bagian untuk maudhu, menjadi bagian kepada maudhu atau mahmul, namanya qadiyah ma'dulah. Lah di sini tidak disebutkan. Kenapa? Likillati jadwaha, karena faedahnya sikit, walikauniha muhwijatan ila tiwali abhathin la yasa'uhar risalah. Karena udul wa tahsil itu perlu bahasnya panjang, risalah kecil semacam ini tak sesuai. Kalau Anda nak baca udul wa tahsil, kitab-kitab yang lain ada yang lebih besar. Ma'annahu innama iltazama fiha ma yajibu istihdaruhu lil mubtadi', karena juga Abhari iltazama dalam risalah ini apa-apa yang wajib untuk difahami oleh mubtadi'. Nah, sedangkan udul wa tahsil, jihad itu bukan untuk mubtadi', tapi untuk orang-orang yang advance. Wa hadhil mabahis laisa min dalika kama la yakhfa. Aywa.
Dan mabahis ini bukan daripada mindalika, yakni bukan daripada untuk mubtadi, tidak. Udul wa tahsil tidak diperlukan bagi yang mubtadi. Yakni kalau Anda hanya ingin mempelajari mantik daripada aspek basic, tidak perlu Anda belajar udul wa tahsil wal jihad. Jadi itu muwajahah. Tidak perlu Anda mempelajari itu kalau Anda hanya basic-basic mantik. Tapi kalau Anda mendalami mantik, menjadi ulama, wajib hukumnya Anda mempelajari perkara-perkara semacam ini. Wal qadiyah syartiyah aidon imma mujabatun aw salibah. Ini kita tunda di kelas yang akan datang insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.